tafsir di dalam ayat yang ke-20 ya, surah Al-Ibad. Ya, surah Al-Ibad itu ayat yang ke-20. Ya, surah Al-Ibad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hasratan 'alal ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun. Wallahu a'lam bishawab. Para jamaah rahmatullah, karena pekan kemarin kita libur, saya ingin mengulang kembali sebelum ke ayat yang ke-20 ya. Di ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan kepada kita tentang satu penduduk kota ya, penduduk kota yaitu di kota Antioquia. Kalau di tafsir Ibnu Katsir ditulisnya Antioquia. Tapi kalau sekarang ditulisnya Antakya ya. Itu di daerah Turki, daerah Turki di bawah perbatasan dengan Lebanon dan Syria. Kalau jarak dari Istanbul itu sekitar 1000 lebih kilometer ya, 1000 km ya, 660-an mil ya. Allah menyebutkan wadrib lahum masalan ashabal qaryah ya, dan buatlah untuk mereka perumpamaan ashabal qaryah, yaitu penduduk sebuah kota, yaitu kota Antioquia. Itu jalan mursalun, ketika datang kepada mereka para rasul. Id arsalna ilaihim musnain, ketika kami utus kepada mereka isnain, 2 orang rasul, yaitu Shadiq dan Soduk ya. Fakadzabuhuma, kemudian penduduk Antioquia itu apa? Mendustakan kedua rasul itu. Fa'azzazna bisalisin, kemudian kami kuatkan dengan dikirim lagi satu orang rasul lagi, yaitu Salum ya. Faqalu inna ilaikum mursalun, para rasul itu berkata kepada penduduk Antioquia, inna ilaikum mursalun, sesungguhnya kami kepada kamu sekalian adalah yang diutus. Qalu ma antum illa basyarun misluna, penduduk Antioquia kemudian mengatakan, ma antum illa basyarun misluna, tidaklah kamu sekalian kecuali manusia seperti kami ya. Wa ma anzal rahmanu min syai', dan tidaklah yang maha kuasa, yang maha pengasih itu menurunkan apapun ya. In antum illa takdzibun, tidaklah kamu sekalian kecuali berbohong. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun, para rasul yang 3 itu kemudian berkata, Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami bagi kamu sekalian adalah para rasul. Wa ma 'alaina illal balagul mubin, dan tidaklah atas kami kecuali al-balag, yang menyampaikan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah ya, menyampaikan, al-mubin, dan yang menjelaskan. Qalu, kemudian penduduk Antioquia berkata, inna tatayyarna bikum, sesungguhnya kami itu sial. Karena apa? Karena dakwah kamu itu. La illam ta'tahu, apabila kamu tidak berhenti berdakwah, lanarjumannakum, niscaya kami akan merajam kamu. Wala yamassannakum minna 'adzabun alim, dan niscaya akan mengenai kepada kamu sekalian dari kami 'adzabun alim, siksa yang sangat pedih. Qalu ta'irukum ma'akum, para rasul kemudian menjawab, ta'irukum ma'akum, kesialan itu bersama kamu. A'in dzukirtum, apakah karena kamu diberi peringatan kemudian kamu mengatakan begitu? Bal antum qaum musrifun, kalau begitu kamu sekalian adalah apa? Kaum yang melampaui batas. Melampaui batas ya. Kemudian baru wajah min aqsal madinah
Dan datanglah dari pinggiran kota Antiokhia itu rajulun, seorang laki-laki, yaitu namanya Habib, ya. Karena yang 3 rasul tadi mau dibunuh kan. Yas'a, dia berjalan kencang, ya. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin, kemudian Habib berkata, wahai kaumku, ikutilah para rasul ini. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun, ikutilah oleh kamu orang yang tidak pernah meminta kepada kamu ajron, upah, wa hum muhtadun, dan mereka diberi petunjuk. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani, ya, dan tidaklah bagiku, kata Habib, ya, la a'budu, tidaklah bagiku untuk tidak menyembah alladzi fatarani, zat yang menciptakan aku, wa ilaihi turja'un, dan kepadanya akan dikembalikan. Aku tidak mau tidak menyembah, ya. Nah, attakhidhu min dunihi, apakah aku mengambil dari selain Allah alihah, Tuhan. Yuridnir rahman bidurril la tughni anni syafa'atuhu, apabila Ar-Rahman itu menghendaki dengan sesuatu yang buruk, la tughni anni syafa'atuhu, tidak akan bermanfaat dariku syafaat alihah yang lain itu, syai'an sedikit pun, wala yumkinun, dan mereka tidak akan menyelamatkanku. Inni idza fi dhalalin mubin, sesungguhnya aku, kata Habib, kalau begitu aku ada dalam kesesatan yang nyata. Kemudian Habib berkata, inni amantu bi rabbikum fasma'un, sesungguhnya aku beriman kepada Tuhan kamu sekalian, wahai para rasul, fasma'un, maka dengarkanlah, kata Habib, ikrarku. Habib kemudian berikrar syahadat, kemudian dibunuh oleh penduduk Antiokhia tersebut, ya. Kemudian qila fil jannah, ketika Habib itu wafat, maka dikatakan kepada Habib itu, udkhulil jannah, masuklah engkau ke surga. Qala ya laita qaumi ya'lamun, kemudian Habib berkata, ya laita, aduhai inginnya kaumku ya'lamun, mereka tahu, bima ghafara li rabbi, terhadap apa-apa yang diberikan oleh Tuhanku, yaitu ampunan, ya. Wa ja'alani minal mukramin, dan menjadikan aku dari orang-orang yang dimuliakan. Habib ingin kaumnya tahu kalau memperjuangkan agama itu akan memperoleh ampunan dan dimuliakan oleh Allah. Setelah Habib wafat, wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama, kata Allah, dan tidaklah kami turunkan atas kaum tersebut, atas penduduk Antiokhia, min ba'dihi, setelah si Habib wafat, min jundin, dari apa? Bala tentara, minas sama, dari langit. Tidak diturunkan bala tentara Allah dari langit. Wa ma kunna munzilin, dan tidaklah kami pantas untuk menurunkannya. Tidak diturunkan bala tentara apa-apa, tetapi in kanat illa sayhatan wahidah, ya, kecuali illa sayhatan wahidah, hanya satu teriakan saja. Fa idza hum khamidun, maka ketika itu mereka mati semuanya, penduduk Antiokhia itu, ya, penduduk Antakya kalau sekarang, ya, ada kotanya, kota Antakya, ya. Nah, para jamaah rahimakumullah, setelah Allah menceritakan tentang penduduk Antiokhia ini, Allah kemudian mengatakan di ayat yang ke-20, 30, ayat yang ke-30, ya hasratan 'alal ibad, alangkah menyesalnya, ya, atau penyesalan yang besar, 'alal ibad, atas hamba-hamba, ya. Kenapa sebabnya? Kalau mereka harus menyesal, ma ya'tihim min rasulin, tidaklah datang kepada mereka min rasulin, dari utusan, illa kanu bihi yastahzi'un, kecuali ada mereka kepada para rasul itu yastahzi'un, mengolok-olok, ya. Alam yarau, apakah mereka tidak tahu, kam ahlakna, ya, berapa banyak telah kami hancurkan, kata Allah, qablahum, sebelum mereka, minal qurun, dari apa? Dari umat-umat, ya, telah kami hancurkan, minal qurun, dari umat-umat. Annahum, sesungguhnya umat-umat itu, ilaihim, kepada
innya itu tidak, ya, innya in nafi di situ. Wa in dan tidak, kulun tiap-tiap mereka, lama. Nah, ini lamanya bimakna illa, ya, bimakna istisna. Dan tidaklah setiap mereka lama kecuali jami'un semuanya, ladaina kepada kami, muhdorun itu dihadapkan semuanya. Para jamaah rahimakumullah, tiga ayat ini membicarakan tentang ya hasratan alal ibad, ya, duhai penyesalan kepada manusia. Jadi manusia akan menyesal, ya, manusia akan menyesal kalau ada tiga hal yang ada dalam diri mereka. Ya hasratan alal ibad. Yang pertama, ma ya'tihim bi rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Tidak datang kepada mereka dari rasul kecuali mereka memperolok-olok. Jadi kalau ada kelompok yang suka memperolok-olok rasul, memperolok-olok ajaran yang diturunkan oleh Allah, pasti kelompok tersebut akan hidupnya menyesal. Ya, makanya jangan sampai jangan sampai memperolok-olok ajaran yang dibawa oleh para rasul, ya, ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sekarang banyak, ya, orang yang melihat dari sisi yang negatif terhadap ajaran Islam, ya. Sebagai contoh, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, disebutkan dalam hadis Bukhari itu tubuh Rasul itu wangi sekali. Nah, itu diolok-olok oleh mereka. Kenapa katanya Muhammad itu wangi? Itu karena Muhammad itu paling suka pakai minyak wangi. Nah, jadi semua data, semua fakta dibalik-balikkan, ya, dibalik-balikkan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memperistri Aisyah, ya, memperistri Aisyah. Itu disebut apa? Disebut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami kelainan seks, ya, karena memperistri anak kecil. Padahal Aisyah di usia 9 tahun di zaman itu adalah memang fisiknya udah pada besar, kan begitu, ya. Jadi tidak benar seperti itu, karena kalau umpamanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu orientasinya kepada seks, niscaya yang dinikahi oleh Rasul itu bukan janda-janda. Kan yang dinikahi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selain Aisyah semuanya janda, dan jandanya juga janda tua, gitu kan. Jadi lamun arek teh, iya, tak umpamananya Pak Ustaz Acep umpamana hayang ngangkat hayang ngurusan anak yatim, aya indungna, nah neangan anu indungna geus kolot, gitu kan. Jadi kalau memang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berorientasi kepada kecantikan, pasti Rasul akan mencari mencari istri yang masih muda. Tapi itu tidak dilakukan oleh Rasul. Jadi dibalik-balikkan. Nah, kalau kita melakukan itu, maka pasti akan ya hasratan alal ibad, ya, pasti akan menyesal hidupnya. Nah, makanya para jamaah rahimakumullah, jangan sampai kita mengolok-olok ajaran Islam. Kalau ajaran Islam itu bisa kita lakukan, kita lakukan. Tapi kalau ajaran Islam itu tidak atau belum bisa kita lakukan, maka kita tidak boleh memperolok-oloknya. Kita istighfar saja, gitu, ya. Nah, ini yang pertama, ya, hasratan alal ibad, ya, ma ya'tihim bi rasulin illa kan bihi yastahzi'un, ya. Nah, yang kedua, para jamaah rahimakumullah, ini di ayat yang ke-31 Allah menyebutkan alam yarau kam ahlakna qablahum minal qurun, ya, tidakkah mereka
yang akan menyesal itu adalah orang yang punya paham yang kedua, annahum ilaihim la yarji'un. Annahum sesungguhnya mereka ilaihim kepada mereka tidak akan dikembalikan. Ini adalah ayat yang menolak tentang reinkarnasi. Jadi ada kelompok yang percaya kalau orang sudah meninggal maka dia akan balik lagi dalam bentuk reinkarnasi, ya. Nah, saya tidak akan menyebutkan nama agamanya. Jadi ada orang umpamanya dalam kehidupan sekarang dia baik, nah nanti pada kehidupan yang akan datang dia akan diberikan kedudukan. Kalau sekarang buruk, nanti kehidupan berikutnya akan menjadi kambing, akan menjadi itu namanya reinkarnasi. Nah, Allah sebutkan di sini, ya, alam yarau kam, apakah mereka tidak tahu kam ahlakna, ya, berapa banyak telah kami hancurkan qablahum sebelum mereka minal qurun, dari umat-umat. Nah, annahum, bahwa umat-umat yang dihancurkan itu ilaihim kepada mereka layak jiku, tidak balik lagi. Memang tidak ada reinkarnasi, ya. Nah, di dalam tafsir ini disebutkan oleh Ibnu Katsir, ya, alam yarau kama halakna qablahum quruni annahum ilaihim la yarji'un, ya. Disebutkan alam yata'azzamu biman ahlaka Allah qablahum minal mukadzibin li rusul kaifa lam yakun lahum ila hadhihi dunya karratan wala rajatan wa lam yakunil amru kama za'ama katsirun min juhalatihim wa fujuratihim min qawlihim in hiya illa hayatina dunya namutu wa nahya wa hum alqailuna bid-daur min ad-dahriyah. Mereka adalah orang yang berbicara tentang ad-daur, yaitu reinkarnasi. Min ad-dahriyah, dari kelompok dahriyah, ya. Dari kelompok dahriyah itu percaya kalau umpamanya sudah mati nanti balik lagi. Itu tidak ada. Jadi disebutkan annahum ilaihim la yarji'un, sesungguhnya mereka yang sudah mati ilaihim kepada kaumnya la yarji'un, itu tidak akan dikembalikan, karena akan dikembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah, kenapa ada orang yang percaya tentang reinkarnasi? Ya, satu adalah karena mereka tidak tahu setelah kehidupan ini, ya, ada kehidupan yang lain, yaitu alam akhir. Makanya kalau di dalam Islam ada surga dan neraka. Nah, jadi orang yang percaya reinkarnasi itu karena dia tidak tahu akan ada surga dan neraka. Tapi mereka yakin kalau tidak ada kehidupan setelah kematian, ini banyak ketidakadilan. Ya, jadi kan di dunia umpamanya sekarang nih kita saksikan ada orang baik umpamanya kan baik terus umpamanya ditindas terus saja ditindas sampai mati umpamanya kan. Nah, kan kasihan. Ada orang yang menindas terus sampai mati umpamanya. Sehingga di mana keadilan itu? Nah, karena mereka tidak punya konsep surga dan neraka, akhirnya mereka kemudian berpendapat bahwa kalau begitu pasti ada reinkarnasi. Ya, nah makanya kemudian oleh Al-Qur'an disebutkan annahum ilaihim la yarji'un, sesungguhnya yang sudah mati itu tidak akan kembali lagi kepada manusia, karena yang mati itu akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti akan dihisab di hari akhir, ya. Nah, wa in kullun lamma, ya, dan tidaklah kullun setiap mereka lama kecuali jami'ul ladaina muhdharun, semuanya di sisi kepada kami. Muhdharun itu dikumpulkan oleh Allah, disebutkan. Nah, ini yang ketiga para jamaah rahimahullah. Kalau orang umpamanya tidak percaya dia akan dikumpulkan kepada Allah, maka pasti dia akan memperoleh penyesalan, ya. Nah, oleh karena itu para jamaah rahimahullah, jangan sampai kita punya paham ini reinkarnasi
itu adalah sebuah paham tidak percaya terhadap adanya surga dan neraka ya. Nah, kita harus percaya bahwa nanti kita akan dikumpulkan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah, dari ayat ini juga kita bisa mengambil ya pelajaran bahwa kalau kita tidak ingin menyesal, maka kita harus belajar dari sejarah ya. Jadi sejarah menunjukkan orang yang anti terhadap Islam itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi bangsa kita sekarang, kita juga harus belajar juga dari sejarah, terutama sekarang tanggal 2 ya, tanggal 2 Oktober kemarin kita memperingati hari kesaktian Pancasila. Kita harus belajar dari sejarah bahwa Partai Komunis Indonesia itu partai yang bukan hanya berbahaya tetapi bisa menghancurkan negara Republik Indonesia. Ya. Tahun 1948 mereka sudah berontak. Ya, tujuannya apa? Mengganti Pancasila dengan komunisme. Kemudian tahun 65 30 SPKI itu puncaknya kan. Mereka juga sama ingin mengganti Pancasila dengan komunisme. Ya, itu adalah sebuah fakta. Sayangnya para jamaah rahimakumullah, ternyata banyak anak-anak kita yang tidak mengetahui tentang PKI. Jadi para mahasiswa sekarang ya itu jarang menyadari tentang PKI. Ya, bahkan ada yang ini kayaknya Partai Kiai Indonesia katanya gitu kan PKI karena saking tidak tahunya. Padahal yang Partai Komunis ini sangat berbahaya. Nah, oleh karena itu kita harus mengambil pelajaran. Jadi jangan sampai umpamanya PKI ini tumbuh lagi, gitu kan? Tumbuh lagi di masyarakat kita. Ya. Kenapa sebabnya kalau tumbuh lagi bisa berantakan ya, karena memang mereka bertentangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini para jamaah rahimakumullah dalam surat Yasin ayat 30, ayat 31, ayat 32 ya. Nah, nanti kita akan lanjutkan di ayat Allah kemudian menceritakan ya, setelah Allah menghancurkan umat yang terdahulu, Allah kemudian ceritakan bagaimana agar kita punya keimanan ya, punya keimanan yang kuat. Allah ceritakan dengan kebesaran Allah ya, yang Allah buat di bumi, kemudian kebesaran Allah yang Allah buat di malam hari. Itu nanti kita akan bahas. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha. Kemudian wa ayatul lahumul lail ya. Kemudian juga tanda-tanda kebesaran yang lainnya ya. Para jamaah rahimakumullah, terakhir ya, saya pekan kemarin 10 hari di Turki agak keliling-keliling. Jadi ternyata bangsa Turki ini memang sedang dirongrong ya, ingin dijatuhkan. Kenapa sebabnya? Karena dia mewakili negara Islam yang modern. Meskipun sebenarnya penduduknya Islamnya masih lebih bagus orang Indonesia ya. Kenapa sebabnya? Kalau di Turki jarang yang pakai jilbab karena mereka gayanya gaya Eropa. Tapi ada satu sikap yang dipegang oleh orang-orang Turki yang itu jarang ada di negara kita. Yang saya lihat itu
nasionalismenya, rasa kebangsaannya. Ya. Jadi kalau di Turki itu bendera Turki, ya, bulan sabit dan warna merah itu apa? Meskipun bukan pada masa perayaan kemerdekaannya, itu selalu berkibar. Di kita masa bendera hanya pas 17 Agustusan. Ya. Nah, dan ternyata para jamaah rahimakumullah, kenapa Turki Utsmani atau Ottoman itu jatuh, ya, dan kemudian ada Republik Turki, itu salah satunya karena tadi nasionalisme Turki, ya. Jadi setelah Perang Dunia Pertama itu kan Turki Utsmani itu bersekutu dengan Jerman dan lain-lainnya. Kemudian mereka kalah oleh Inggris dan kawan-kawan. Nah, setelah Turki Utsmani kalah oleh Inggris dan kawan-kawan, dibuatlah perjanjian. Nah, salah satu perjanjiannya yaitu daerah-daerah Turki dibagi-bagi. Ya, dibagi-bagi. Ada yang bagian Inggris, ada yang Prancis dan seterusnya. Turki Utsmani hanya menyisakan daerah kecil, yaitu di Anatolia. Bahkan Istanbul sendiri, kata orang Inggris, kalau kami menginginkan untuk diambil, Ottoman harus apa? Harus menyerahkan. Nah, bangsa Turki tidak mau menerima itu. Mereka kemudian bergerak melawan, ya, bangsa Turki itu melawan lagi Inggris dan kawan-kawannya. Akhirnya mereka kemudian perang dengan Inggris, mereka perang dengan Soviet, mereka perang dengan Spanyol, dan kalah mereka semuanya. Ya, akhirnya kemudian Turki dikembalikan lagi. Makanya meskipun Mustafa Kemal Atatürk itu jahat, ya, tapi oleh orang Turki tetap dikagumi karena dia bisa mengembalikan tanah-tanah Turki. Kenapa bisa? Karena tadi mereka disambungkan oleh nasionalismenya. Nah, oleh karena itu bangsa kita juga, ya, kalau ingin tetap eksis, ini nasionalismenya harus tinggi, harus kuat. Jadi jangan sampai nasionalismenya itu rendah, ya, kalah umpamanya oleh keberpihakan kepada bangsa sendiri itu rendah. Nah, ini yang akan memperkuat bangsa kita. Para jamaah rahimakumullah, kalau berbicara bangsa terlalu besar, tapi paling tidak sekarang kita berbicara diri kita, berbicara tentang keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita. Paling tidak keberpihakan terhadap kita, keluarga, masyarakat, itu yang harus diutamakan, ya, bekerja sama, ya, itu yang harus diutamakan agar bisa masuk, ya, agar bisa berkembang. Insya Allah kalau kita bisa melakukan itu, kita tidak akan ya hasratan al ibad, ya, tidak akan menjadi bangsa yang menyesal, ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan dulu ke moderator. Baik, para jemaah rahimakumullah, sebelum ditutup, apakah ada pertanyaan? Ada. Ya, silakan. Silakan. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nuhun Ustaz dan Nabi Bados menyampaikan pertanyaan. Pertama, ingin menyampaikan taharus kembali Alhamdulillah. Alhamdulillah pengajian ulang hari demi hari lebih maju lagi, baik dari fasilitas, kuantitas dan sebagainya. Dari fasilitasnya alhamdulillah kurang yang pakai bangku, termasuk speaker lancar terus,
tina konsumsi punya tak tadinya dari uduk pakai tarigu ditempean yang barang-barang itu barang ya. Alhamdulillah di samping itu juga, jadi pengajian orang itu bisa diakses sampai keluar daerah dengan adanya YouTube tersebut. Juga kami atas nama umat DKM ngatur nuhun ya segala antok bagi Fribus juga Pak Dirman ya itu, dan alhamdulillah di mana beliau itu dengan ikhlas dan siap untuk meliput kegiatan keagamaan kalau memang tidak sempat katanya. Jadi antaranya, dan juga Pak Haji Dirman ditanya seberapa mas kawinan, ternyata gratis. Anu ngaduana menurut pertanyaan dia sebenarnya pernah dibahas, yaitu pada permulaan pengajian ini masalah wakaf. Dia merupakan kisah nyata, artinya menjauh di sana ada seseorang ingin melakukan tanah ke masjid dengan melalui membayar rumah. Setelah kedua yang sepakat atau deal, akhirnya ada seorang tokoh, jadi tidak setuju, dengan tidak jelas alasan syar'inya. Alasan syar'inya tidak jelas, padahal mereka itu uangnya dari uang halal, dari konveksi mereka itu. Jadi pertanyaannya, apakah orang yang akan mengungkapkan tanah Mukejari tersebut, apakah mereka itu akan mendapatkan istana di surga sesuai dengan janji Allah? Barang siapa yang membangun masjid di dunia, maka kan pengajian kita terus istiqomah ya. Banyak alasan kita ikut pengajian dan juga banyak juga alasan untuk tidak ikut pengajian. Jadi lah mencari-cari alasan untuk ikut pengajiannya, alasannya. Untuk tidak ikut juga banyak juga alasannya kan. Itu tergantung hidayah ya. Makanya kita meminta kepada Allah untuk istiqomah melakukan ibadah. Amin ya. Yang kedua masalah wakaf ya. Masalah wakaf. Memang wakaf ini potensi umat Islam yang luar biasa. Makanya kita harus mau ya berwakaf, ya harus mau dan harus bercita-cita. Di antara kita pasti punya punya harta, itu harus ada yang kita sisihkan wakaf. Ya, kalau hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa harta itu ada 3 golongan, kan? Ya, dalam salah satu hadis, harta yang engkau pakai dan engkau makan, maka yang engkau pakai akan rusak, yang engkau makan akan hancur. Kan? Yang kedua adalah harta yang engkau sedekahkan, yang engkau wakafkan, maka harta itu akan akan menemani engkau selamanya. Nah, sisanya adalah harta yang engkau sisakan, maka itu akan habis. Nah, oleh karena itu sebelum harta kita habis harus ada yang diwakafkan oleh kita ya. Sekecil apapun ya harus ada. Kemudian bagaimana sekarang kalau ada orang yang sudah berniat wakaf, tetapi umpamanya ada yang menghalang-halangi, ya, maka baginya adalah pahala karena dia niat, gitu ya. Innamal a'malu binniyat, ya, ada pahala niat. Nah, bagaimana apakah dia nanti akan dapat surga, nanti akan dapat gedung nanti di surga? Itu Allah yang akan membalasnya, ya. Karena apa? Karena kalau niatnya memang kuat, niatnya
dia melarang wakaf tapi tanpa alasan. Kalau dengan alasan, umpamanya kalau ada orang yang mewakafkan setengah hartanya, nah dia larang, jangan setengah harta terlalu banyak, 1/3 aja kata Rasul kan, asulus kasihan kan, 1/3 saja, itu kan jelas alasannya ya. Tapi ini tidak ada alasan apa-apa, ya, maka berarti orang tersebut masuk ke dalam kategori orang yang menghalangi kepada kebaikan, ya. Nah itu nanti masuk dalam surat Al-Ma'un nantinya ya. Al-Ayat alladzi yubaddilu bid-din, ya. Dari alladzi yadhumul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin wa wailul lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun walladzina hum yura'una wa yamna'una ma'mun, dan mereka mencegah al-ma'mun untuk memberikan harta-harta yang baik, mencegah orang wakaf itu wa yamna'una ma'mun, ya. Alhamdulillah demikian. Oleh karena itu para jamaah rahimakumullah, sekali lagi kalau masalah kebaikan, kalau umpamanya ada kebaikan kita bisa melakukannya, upayakan kita melakukannya. Kalau kita tidak bisa melakukan kebaikan itu, jangan sampai kita menghalanginya, ya. Nah itu mungkin ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya ya. Adalah wa'alaikum ajma'in. Nah ini karena udah jam 6 ya, karena subuhnya juga sekarang 4:30 kurang 10 ya. Kurang 10, jadi memang rada ini. Tapi kalau di Turki subuhnya jam 5:30, jadi 5:30 ya. Subuhnya jadi kakarak beres sholat subuh itu jam 6 gitu. Tapi yang ini juga karena maghribnya juga jam 7 subuh, maghrib jam 7, jadi siangnya